Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya yang berjudul Kepentingan Politik RRC atas Afghanistan Pasca Taliban. Baik, perkenalkan dengan saya sendiri, Diki Dwi Randika, akan mempresentasikan tulisan saya dengan membagi 6 subbab. Yang pertama, judul nama penulis, 2 pendahuluan, 3 rumusan masalah, 4 kerangka berpikir, 5 hasil dan diskusi, 6 kesimpulan. Lalu selanjutnya pendahuluan. Republik Islam Afghanistan terletak di Asia Tengah sejak berdirinya sebagai negara dan merdeka pada tahun 1847. Afghanistan sebagai wilayah yang menghubungkan Asia Selatan ke Asia Tengah dan Asia Timur ke Timur Tengah dengan wilayah 652 juta kilometer persegi dan populasi hampir 35 juta. Afghanistan sendiri berbatasan dengan Pakistan, Irian, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Cina di timur laut jauh. Afghanistan sendiri menjadi negara yang heterogen dengan penduduk Afghanistan terbagi beberapa, yakni seperti Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek, Aimak, Turkmenistan, Blok, dan lainnya dan lain-lainnya, dan juga berdialog dengan cara bahasa resmi yakni Pashto dan Dari. Afghanistan sendiri memiliki hubungan dekat dan bersahabat dengan negara-negara di sekitar, namun juga terdapat beberapa konflik dengan negara tetangga. Salah satu negara yang memiliki hubungan baik yakni Cina. Meskipun ada indikasi awal kontak antar kedua seperti yang ditunjukkan dalam paper Ludwig, Forbes menyatakan bahwasanya di sisi lain percaya bahwasanya Cina secara historis memainkan peran kecil dalam Afghanistan sendiri. Pengakuan Afghanistan atas Republik Rakyat Cina pada tahun 1950 dan Kesatuan Wilayah Cina memperluas hubungan formal antara tetangga. Hubungan persahabatan Beijing dengan Kabul atau Afghanistan sangat ditentukan oleh peristiwa-peristiwa seperti sengketa teritorial Tiongkok, India, dan Tiongkok Soviet. Oleh karena itu, Perdana Menteri Zhou Enlai mengunjungi Kabul pada tahun 1957 yang membuka jalannya bagi Perdana Menteri Daud dan kunjungan Raja Zahid Shah ke Beijing masing-masing pada 1959 dan 1964. Pada hasil kunjungan tersebut, pertemuan tersebut menghasilkan bentuk kerjasama ekonomi dan menjalin persahabatan yang makin erat. Namun, ketika peristiwa 9/11, ketika Afghanistan diinvasi oleh Amerika Serikat dan tumbangnya pemerintahan Taliban, China mulai menjalin dan memperkuat kembali hubungan dengan Afghanistan. Karena hal tersebut, China menilai bahwasanya Amerika Serikat semakin mendominasi di wilayah Afghanistan dan sekitarnya. Lalu dalam hal ini saya merumuskan masalah bagaimana upaya RRC mencapai kepentingan politik di Afghanistan pasca Taliban. Dalam hal ini saya menggunakan kerangka berpikir realisme dalam pandangan kaum realis. Negara merupakan aktor utama, sementara non-aktor sendiri dipandang tidak penting. Anarki merupakan salah satu ciri realisme, di mana negara memegang kedaulatan tertinggi dan tidak ada yang lebih atau paling berkuasa di atas negara. Menurut John Morgenthau dalam bukunya The Struggle, Political Ammunition, The Struggle for Power and Peace, terdapat beberapa enam prinsip realisme politik. Yang pertama, politik internasional diatur oleh hukum yang objektif yang berlandaskan hakikat manusia yang sebagai bentuk makhluk egois dan agresif. Kemudian yang kedua, kepentingan nasional adalah pendorong bagi negara yang melakukan aktivitasnya dan harus dapat dengan cara apapun itu, dengan maupun dialog maupun koesif. Ketiga, kepentingan nasional adalah tolak ukur tindakan dalam suatu politik, suatu negara. Kemudian keempat, jaminan keberlangsungan hidup suatu negara adalah landasan negara menjalankan moralitas dalam berpolitik. Kelima, moralitas nasional lebih realistis dan faktual. Moralitas universal atau global mengandung kepentingan bangsa. Dan keenam, realisme adalah konsep perjuangan kekuasaan.
Berdasarkan hasil temuan dan diskusi yang ditemukan oleh penulis, terdapat beberapa temuan, yakni pertama, Cina memperkuat hubungan terhadap Afghanistan. Hal tersebut dikarenakan adanya dominasi kekuatan oleh Amerika di wilayah tersebut. Cina tidak menginginkan adanya dominasi kekuatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, sehingga Cina memperkuat hubungannya terhadap Afghanistan dengan cara yang pertama, uh, memberikan dana bantuan dan kerjasama dalam bentuk investasi. Dalam bantuan dana, pemerintah Cina memberikan $5 juta terhadap Afghanistan pasca terjadinya invasi Amerika Serikat. Hal tersebut mendapat sanjungan baik oleh pemerintah Afghanistan. Selain itu juga Cina memberikan investasi yang mana hal tersebut juga menguntungkan bagi Afghanistan. Akan tetapi sebenarnya hal tersebut adalah strategi Cina untuk membendung dominasi Amerika Serikat di Afghanistan itu sendiri. Kesimpulan, atas peristiwa 9/11 yang telah menguncangkan dunia dan Afghanistan menjadi pusat wacana keamanan internasional serta dominasi kuatnya Amerika Serikat. Cina sebagai tetangga Afghanistan tidak ingin kalah dari Amerika Serikat dari kuatnya dominasi kekuatan di Afghanistan, yakni dengan cara Cina melakukan memberikan bantuan dana kemanusiaan dan menjalin kerjasama berupa investasi di Afghanistan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.